Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, hari ini saya bersama bidadari saya nih yang paling cantik buat saya ya sama Ica, kita hadir dan terima kasih buat Darut Tauhid yang sudah mengundang kami. Mudah-mudahan kehadiran kami selain di foto dan video ya, jangan lupa nanti tag ke Ica Subandono dan ya pokoknya semua media sosial. Tujuannya biar kita sebarkan kebaikan dari Darut Tauhid ini. Semoga acara ini bukan hanya pertemuan di antara kita, tapi semua umat muslim juga bisa mengetahui apa isi acara kita. Semoga jadi ladang dakwah buat kita. Itu saja dari saya. Mungkin Ibu Ica boleh? Silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Dude semuanya, tapi insya Allah dari talk show kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita mungkin saling mendoakan dan saling silaturahmi juga sekarang. Terima kasih sudah hadir, karena Masya Allah ini kayaknya semangat ibu-ibunya luar biasa sekali kalau dilihat ya dari jumlahnya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibunya boleh sama bapak-bapaknya. Dan mungkin sekarang kita akan kembali ke Kang Zen. Baik, Masya Allah. Pak, Bu, ada pertanyaan? Belum ya, ngobrol dulu baru pertanyaan. Saya dulu deh yang bertanya gitu. Mas Dude, ini kan ibu-ibu di sini tuh sebetulnya kangen lihat Mas Dude sama Mbak Ica itu di TV mulu liatnya ya, Bu. Belum pernah sedekat ini kan, Bu? Oh, sama saya juga, Bu. Tapi bisa cerita sedikit nggak perjalanan spiritualnya Mas Dude dengan Mbak Ica ini seperti apa sih yang bisa dibagikan kepada ayah, bunda, ibu, bapak, sahabat-sahabat semuanya. Bukan hanya saya yang hadir di Istiqlal tapi juga yang mau nonton lewat sosmed kita juga. Silakan Mas Dude. Baik, makasih Kang Zen. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau pertanyaan tentang perjalanan spiritual, kalau saya kaitkan sama pernikahan kami, Kang. Satu hal yang sangat kami yakini bahwa jodoh itu hanya Allah yang punya kekuasaan. Saya kenal Ica ini dari Ica masih SMP, Kang. Ica SMP, saya sudah lulus kuliah. Jadi bisa terlihat gap umurnya jauh. Tapi wajah kita kayak beda setahun lah ya. Itu biar saya bahagia kata Ica ya Bu ya. Ya Ica ya. Apa yang saya bisa ambil sebagai pelajaran, usia 28, ini kalau dari versi saya, umur 28 Bu, saya pengen banget nikah nih. Pengen banget nikah. Berdoa, ya Allah saya pengen nikah nih ya Allah. Baik. Perjalanan hidup saya kok nggak mengarah kepada jodoh nih. Tapi sepenuhnya saya yakin, tapi sepenuhnya saya yakin bahwa ini ada campur tangannya Allah nih di dalam jodoh yang saya nanti-nantikan. Satu hari saya ajak ibu saya umroh, Kang. Nah, waktu itu belum sama DT ya berangkatnya ya. Mungkin next boleh kita atur jadwal ya kan. Kita jadwalkan. Saya umroh sama ibu dan itu umroh saya pertama. Saya ajak mama saya bilang di dalam perjalanan itu, saya bilang Ma, nanti. Oh iya, sebentar. Oh. Ini ada pesan sponsor dulu. Oh iya. Ibu-ibu. Entah dari situ. Oh. Udah kelihatan Bu? Mbak Ica ngelihat ke kanan juga senyum sedikit. Nah, tuh ya. Tapi jangan ke kanan terus sayang, ke sini juga ya. Baik. Baik, saya kembali ke cerita saya.
setelah saat menjalankan ibadah umroh, memang saya bilang ke mama saya, tolong ma doakan khusus buat jodoh buat saya. Pulang dari umroh, selang berapa lama, saya syuting lagi. Jadi dari umur 28, 29, masuk 30, kok ini titik terangnya belum ada nih Kang. Umur 30 itu mulai ada sidang keluarga. Di Idul Fitri itu mulai tuh keluarga manggil, kamu udah 30, kapan? Ya, siapa nih? Kapan kita lamar dan sebagainya. Iya, sebentar doakan dulu deh saya bilang ya. 31, 32, 33 syuting bareng Ica nih. Entah gimana kok hati langsung berbeda nih ya, melihat kan. Padahal kenal dari SMP Kang. Judul sinetron banyak bareng-bareng nih kan. Tapi saya yakin melihat Ica, saya umur 33, Ica umur 20, masuk 22 ya. Mau 22, tapi berbeda pandangan saya. Wah, ini kayaknya Allah berikan getaran khusus nih, beda nih kan. Langsunglah saya utarakan niat, saya bilang, ini jangan lama-lama deh, saya nggak mau pacaran, saya bilang. Kalau memang Ica setuju, langsung ketemu ayahnya. Jadi singkat cerita, perjalanan spiritual kalau buat saya menemukan jodoh memang sepenuhnya Allah yang punya kekuasaan. Jadi buat teman-teman ya yang masih berjuang dan masih ikhtiar dan berdoa, yakinlah bahwa Allah yang menentukan jodoh kita. Bahkan kita tidak tahu dari jalan mana Allah memberikan itu, yang kita nggak sangka-sangka. Saya kenal puluhan tahun, tapi ketemu lagi dia sudah usianya sudah cukup dewasa, sudah lulus S2 waktu itu, dan sudah menjadi Alisa Subandono yang nggak seperti saya kenal waktu masih kecil gitu. Jadi kira-kira kok perjalanan spiritualnya itu Kang, menemukan jodoh. Nah mungkin Ica boleh nyambung yang berikutnya. Silakan Mbak Ica. Oke. Perjalanan spiritual. Jadi kalau untuk Ica sendiri mungkin selain dari sisi pertemuan dengan Kak Dude yang tidak sangat disangka-sangka, karena ya Ibu. Lihat ke sana katanya. Jadi sama-sama Ibu. Jadi selain karena pertemuan Kak Dude yang sama sekali tidak menyangka ya, karena selama ini menganggap Kak Dude itu setiap syuting sebagai seorang kakak aja. Karena setiap syuting saya itu kan selalu bawa buku untuk ngerjain PR ya Kang. Jadi yang ditanya sama Kak Dude itu selalu, Ica lagi ngerjain PR apa hari ini? Gitu, besok Ica ada ujian apa? Nah dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak pernah menyangka bahwa sosok Dude Harlino suatu hari nanti akan menjadi jodohmu menurut Allah, begitu. Jadi begitu akhirnya ketika ketemu lagi sama Kak Dude, itu juga menjadi salah satu jawaban sepertinya Kang, karena di sisi lain saya sendiri ada keinginan untuk menikah sebelum usia 25, karena memang kebetulan mama saya sendiri menikah di usia muda, jadi saya pun juga ada keinginan seperti itu. Nah tiba-tiba di tahun 2013 kita syuting bareng, dan setelah ngobrol, ya kita ngobrol di lokasi, terus kemudian Kak Dude mengutarakan, itu juga tidak langsung saya jawab sih Kang, gitu. Jadi Kak Dude itu sempat nggak didiemin juga sih, tapi dibikin deg-degan 2 minggu ya. Dibikin deg-degan 2 minggu karena saya nggak langsung jawab. Saya bilang saya coba pikirkan. Kak Dude juga bilang coba berdoa, salat istikharah, insya Allah nanti diberikan jawaban yang terbaik. Nah akhirnya selama 2 minggu itu saya berdoa, saya salat istikharah, dan sampai akhirnya ketemulah jawabannya. Dan di hari itu saya bilang sama Kak Dude, insya Allah saya siap. Wah di situ ya sudah, karena memang ini niat baik, dan bismillah langsung ketemu dengan orang tua, walaupun ada deg-degannya juga ya. Ketemu dengan orang tua saya, dan alhamdulillah ternyata orang tua menerima dan menyambut baik keinginan baik ini. Dan karena memang kita menjalankan semua insya Allah untuk ibadah, alhamdulillah dari masa ketemu lagi sampai kita menikah itu kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan Kang. Jadi kita merasa ternyata kalau memang
kita pasrahkan semua sama Allah, kita berdoa, insya Allah dimudahkan semua jalannya. Gitu. Baik, Masya Allah. Bu, sekelas Mas Dude loh, dianggurin 3 pekan. Apa yang terjadi kalau itu terhadap ibu-ibu semuanya? Untungnya cuma 3 pekan ya kali saya, nggak 3 bulan. Karena sekarang tuh kalau lewat 3 bulan diambil negara. Bukan yang itu, bukan yang itu. Fokus lagi ya, beda ya. Mas Dude, saya pertanyaannya sekalian deh, karena nanti kalau misalkan dari Mas Dude itu langsung dilempar biasanya. Ada pengalaman lain nggak yang bisa kita share pada kesempatan pagi hari ini kepada jamaah-jamaah sekalian, baik yang online maupun yang offline? Itu yang kita kan temanya hari ini sakinah, mawadah, warahmah. Ini nih, di satu titik yang betul-betul ini nih saya merasakan sakinah, mawadah, warahmah. Silakan. Baik Kang. Sakinah mawaddah warahmah itu doa yang diucapkan kepada setiap pengantin sepertinya, bahkan ada di dalam undangan itu. Dan kita doakan yang menikah itu pasti insya Allah ya sakinah mawaddah warahmah dan sebagainya. Kalau buat kami berdua, sakinah mawaddah warahmah itu memang satu impian kita berdua dalam doa kami. Bahkan dalam niat pernikahan kami ingin menuju kepada sakinah mawaddah warahmah. Tapi wujud ideal itu kalau buat kami berdua masih kami perjuangkan Kang. Karena buat kami memang menuju ke pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu butuh effort yang luar biasa, butuh usaha, butuh belajar. Mungkin melalui ujian dan cobaan, melalui gelombang-gelombang besar. Karena rumah tangga sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kalau buat saya sama Ica adalah kalau kita belum sepenuhnya bisa sakinah mawaddah warahmah, kita syukuri apa yang Allah sudah berikan hari ini. Allah berikan kenikmatan punya istri. Istri Allah berikan kenikmatan punya suami. Sekarang Allah berikan anak. Buat kami ada 3. Itu kami syukuri dulu. Walaupun sakinah mawaddah warahmah yang sangat idealnya itu mungkin masih kita tuju, masih kita perjuangkan berdua. Tapi rasa syukur yang kita rasakan itu ada satu kenikmatan dengan kita bersyukur. Maka kalau buat kami, bagaimana bisa menuju sakinah mawaddah warahmah, kita masih berjuang. Satu hal yang nggak boleh berhenti dalam perjuangan itu adalah belajar dan mengumpulkan ilmu. Karena dari beberapa kajian yang saya dan Ica datangi, guru-guru kami mengatakan bahwa pernikahan sesungguhnya kita mengikuti dan tunduk pada aturannya Allah sebenarnya. Karena ijab kabul itu merupakan satu perjanjian, atau boleh dikatakan ini kata-kata yang sakral, ini Allah menyaksikan langsung. Maka pernikahan yang dilandaskan dengan niat karena Allah, maka menjalaninya pun harus sesuai dengan aturannya Allah. Saya terus terang waktu awal menikah, ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya tanya sama Ica, jadi suami itu kayak apa ya? Itu hari-hari pertama menikah Bu, saya bingung tuh, saya ngobrol sama Ica ya, ini kita udah nikah nih, terus ini jadi suami ini gimana ya? Ini mau ngapain nih kita? Gak kayak di sinetron ya. Nah kalau di sinetron ada skenario kan, oh abis ini suaminya ngapain, pergi kantor segala. Nah itu Ica juga nanya, iya ya Ica jadi istri itu ngapain ya? Masak ya Bu ya, betul ya, nyuci piring ya Bu ya. Makasih masukan Ibu. Tapi kemudian saya bertanya lah sama Ustadz, ya saya tanya sama guru kita, Ustadz ini gimana sebenarnya? Kemudian ternyata panduan Islam tentang pernikahan itu banyak sekali. Dan satu kesimpulan yang Ustadz kita katakan adalah bahwa pernikahan bukan apa yang kita mau kita lakukan, bukan semaunya saya. Oh saya suami, maka saya bisa melakukan apapun semau saya. Istri juga begitu. Oh istri ini saya karena istri saya bisa melakukan apa yang saya mau. Kalau nggak ketemu nih kemauannya, ya udah kita pecah aja. Tapi suami istri ini kemauannya harus tunduk pada kemauan Allah. Quran maunya gimana nih? Hadis maunya gimana?
kita ikuti ke situ. Kalau ada masalah kembalinya ke situ. Nah, saya sama Ica ini masih dalam tahap belajar. Maka satu proses yang nggak boleh berhenti, saya bilang sama Ica, kajian-kajian ilmu, terutama tentang pernikahan, tentang parenting, itu nggak boleh skip buat kita. Dan harus kita bahas setiap hari di rumah, harus ada pembahasan itu. Jadi menuju sakinah mawaddah warahmah, tadi pertanyaannya Kang Zain, kalau buat saya pribadi kita belum sampai ke titik ideal, tapi kita syukuri apa yang Allah sudah berikan sampai hari ini dan terus belajar dan berjuang. Nah, saling mendoakan, mudah-mudahan semua yang hadir juga bisa sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah ya, anak-anak soleh dan soleha yang belum dapat jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ica silakan. Mungkin menambahkannya sedikit aja ya kan, karena kurang lebih sama. Tapi intinya adalah yang namanya rumah tangga itu pasti akan selalu ada ujian. Tapi ujiannya pasti beda-beda gitu. Bisa jadi kita diuji dengan ujian A, mungkin untuk rumah tangga lain diuji dengan yang B. Yang perlu dilakukan adalah selain kita terus belajar, pentingnya untuk komunikasi yang terbuka kan, satu sama lain antara suami dengan istri. Karena terkadang biasanya perempuan itu kan sukanya mendem. Nah, sementara laki-laki itu kurang bisa membaca nih kalau dikasih kode-kode doang. Gitu. Biasanya kan kalau misalkan ibu-ibu nih mungkin cuma pasang muka ngerenyut aja nih di depan suaminya. Tapi suaminya disuruh menerka isi hatinya. Tapi begitu ditanya, kamu kenapa? Istri bilang, enggak apa-apa. Tapi mukanya cemberut gitu. Nah, kan akhirnya suaminya jadi bingung. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah salah satunya itu komunikasi. Mau ada unek-unek sekecil apapun dikomunikasikan. Jangan merasa tidak enak dengan suami. Kenapa? Karena ya kita sama-sama belajar. Suami kita tidak tahu kita seperti apa, gitu, apa yang sudah kita lalui dan bagaimana kita sebelum menikah itu. Begitupun juga dengan kita sebagai seorang istri. Istri juga harus belajar untuk bisa menerima suaminya gitu, karena tidak ada pasangan yang ideal. Kalau kita mau lihat yang ideal ya tidak akan pernah ada 100% karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kita bisa berusaha untuk saling mengerti satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Caranya bagaimana seperti yang tadi Kak Dude bilang. Kalau misalkan memang untuk datang ke kajian berdua secara offline atau datang langsung agak sulit karena mungkin ada anak-anak, bisa dengarkan secara online karena teknologi sekarang sudah sangat canggih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita bisa dengerin di rumah. Saat mungkin anak-anak tidur bisa saling bertukar pikiran. Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Berat pasti, tidak mudah itu pasti, tapi rumah tangga itu seperti tangga yang kita naiki, pelan-pelan tapi pasti, dan apa yang kita tuju salah satunya adalah memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Catat nggak Bu? Catat Bu? Catat di sini katanya. Ingat nggak sampai rumah? Sampai rumah bilang ke Bapak, tuh Pak dengerin nih videonya nih. Pak dicatat nggak Pak? Dicatat ya insya Allah. Tadi Mas sudah menyampaikan ada bersyukur yang pertama. Salah satu poin lainnya juga adalah belajar terus menerus. Ini kalau di rumah beneran ada ngambek-ngambekan juga Mas? Kan kalau di sinetron kayaknya ada mayem aja ya. Atau ini lagi ngambekan nih sampai jauh-jauh begini. Kurang deket gak sih Bu duduknya Bu? Kurang deket ya Bu ya? Bentar deh, kayaknya Kak Ica berdiri dulu sebentar. Nanti panitia geser dulu biar duduknya biar bisa lebih dekat. No mama yang sono no bang. Kagak dapet videonya katanya begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Segini begini aman? Bu? Segini ya Bu ya? Ya, aman Bu? Aman ya Bu? Aman. Dadah dulu katanya sono sebelah kanan. Masya Allah. Yang depan belum dadah yang depan. Baik, Masya Allah. Sedikit ini. Tapi beneran serius. Kan kalau di sinetron kelihatannya adem ayem baik ya Bu ya. Nah kalau di aslinya emang softwarenya ibu-ibu itu memang begitu juga atau gimana sih? Tadi bilangnya nggak tahu, nggak apa-apa, terserah gitu ya. Suka gitu nggak sih Bu? Iya, sama mirip sama yang di rumah masalahnya nih. Gitu nggak Mas Dude? Baik, jadi
setiap orang tuh kan beda-beda karakternya ya. Kalau kita bicara Ica ini juga berbeda sebenarnya. Memang kalau Ica, kalau ada sesuatu yang dia pendam, dia kan diem. Tapi diemnya itu saya udah paham gitu. Diemnya nih, kalau saya lihat, nih mulai diem nih. Apa ya? Saya mikir aja kan. Sesuatu nih gitu. Sesuatu. Tapi semakin saya pikir Bu, semakin gak ketemu jawabannya. Jawabannya cuma saya tahu kalau saya tanya dan dia jawab, baru saya tahu. Jadi benar kata Ica, laki-laki tuh nggak bisa membaca sampai ke dalam perempuan itu, karena ya banyak lah teman-teman saya juga gitu ya. Kalau akhirnya nelfon, bro, itu kalau istri diem tuh gimana ya bro? Ya gimana ya? Ditanya lah, jangan ditebak-tebak, nanti salah tebak dia marah ya kan. Jadi kalau saya akhirnya bilang sama Ica, itu terjadi di awal-awal pernikahan aja kan. Di hari kedua lah ya, hari ketiga udah aman. Jadi kita di awal-awal pernikahan, memang masa-masa adaptasi pernikahan itu penting untuk saling ngobrol. Kan pernikahan itu kan isinya banyak ngobrol aja Ibu ya, banyak ngobrol sama suami, banyak curhat sama istri, tukar pikiran. Nah saya udah bilang nih sama Ica, karena saya manggilnya kakak ya, Ica, kakak ini nggak bisa tahu pikiran Ica. Tolong kalau ada yang dirasakan ngomong deh, takutnya nggak kebaca nih sama saya, karena saya nggak punya kepekaan segitu dalam untuk bisa membaca dan membuka semua apa yang Ica rasakan gitu. Nah mulai sejak itu akhirnya dia nggak pernah lagi tuh diem, kalau ada apa-apa ngomong, bahkan saya nggak sangka udah ngomong ya. Tapi saya lebih senang begitu, lebih terbuka, dan kita bisa cari solusinya secepat mungkin. Karena bayangkan, dipendem 1 hari mungkin masih aman, pendem 2 hari, 3 hari, kalau sebulan dipendem, bulan kedua udah jadi bom waktu. Nah banyak juga guru-guru kita menyampaikan bahwa rumah tangga harus saling terbuka, komunikasi, jangan ada yang jadi mispersepsi. Karena ada beberapa hal yang terjadi ketika rumah tangga itu saling memendam. Suami tidak tahu apa yang diinginkan istri, istri nggak tahu apa yang diinginkan suami. Ini berjalan dalam waktu yang lama, ini pecahnya sangat besar sekali dampaknya. Dan jangan sampai terjadi, maka saya dari awal udah wanti-wanti Ica, kalau ada apa-apa ngomong ya, supaya kita bisa cari jalan keluarnya secepat mungkin dan jangan jadi bom waktu. Dalam Begitu, waktu yang sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya. Iya, karena ibu-ibu tuh disangka kita dukun kali ya. Nah, langsung nebak-nebak juga gak tahu gitu. Bu, angkat tangan kanannya Bu. Tepuk orang samping kanannya. Ikuti kata-kata saya, Bu, ngomong ya, jangan diem baik. Bapak-bapak sekarang, Pak, angkat tangan kanannya Pak. Tepuk orang samping kanannya. Pak. Mana suaranya Pak? Kalau istri diem, telepon Mas Dude. Weh bukan. Kalau punya duitnya punya duitnya Bapak. Kalau punya nomornya ya, bro. Bapak jangan main bro aja ya Pak. Tanya maksudnya nanti istrinya ya Pak. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Hari ini kita dapat ilmu yang begitu luar biasa tentang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi pengen denger juga. Kalau tadi dijauhin di sono, Mas Dude langsung silakan. Ini udah deketin nggak kasih silakan ke Mbak Ica? Saya deh silakan Mbak Ica. Ada nambahin nggak tadi yang dari Mas Dude ini? Kan kalau tadi versinya kita nih, cowok-cowok, bapak-bapak. Kalau versinya emak-emak, versinya bunda-bunda, versinya ibu-ibu tuh gimana sih? Maunya gimana? Sebenarnya sih kurang lebih hampir sama ya Kang. Intinya adalah rumah tangga itu kan sebuah pembelajaran tanpa henti. Yang memang setelah ijab qabul itu diucapkan, disitulah sekolah rumah tangga itu dimulai sampai akhir nanti. Nah, tinggal bagaimana kita pinter-pinternya untuk mencari ilmu. Karena kalau misalkan tidak diiringi dengan ilmu, pasti kan sama seperti teknologi, kalau tidak diupdate nanti lama-lama akan menjadi tanda kutip lemot gitu. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Jadi kalau buat saya sama Kak Dude, penting untuk kita saling belajar. Kalau misalkan malas belajar sendiri, belajar bareng dengan pasangannya.
Karena belajar bareng-bareng itu menjadi salah satu quality time yang juga sangat indah, sangat menyenangkan, dan tanpa terasa itu menguatkan bonding satu sama lain dan juga lebih memahami pasangan. Balik lagi, kalau komunikasinya gimana? Ya dibicarakan, gitu. Jangan hanya dipendem aja. Mau sekecil apapun, misalnya masalah dapur, gasnya habis, atau misalkan bumbu dapurnya kurang, ya dibicarakan saja gitu. Karena untuk mencari solusi, kalau dicari sendiri, sudah mumet, nanti tambah mumet. Ujung-ujungnya nanti malah ngedumel lagi gitu. Nah, kalau misalkan dibicarakan, beban pikiran yang ada itu pasti bisa lebih berkurang. Karena itulah fungsi pasangan suami dan istri, kita saling bahu-membahu, saling menguatkan satu sama lain. Dan ketika ada masalah, kita hadapi semuanya bareng-bareng. Jadi kalau buat saya, sekecil apapun itu, mau cuman ngambek kek, mau nangis kek, pokoknya mau jadi seperti anak kecil di depan suami, itu dilakukan saja. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sampai mana Pak? Jangan dipendam ya. Ini kayaknya mic-nya juga ikut ngambek ini Bu. Kak Ica boleh dilanjutkan ya tadi. Iya. Jangan dipendam katanya gitu, silakan. Iya, jadi tadi melanjutkan yang terputus, pada akhirnya adalah yang paling penting itu kuncinya juga salah satunya di komunikasi. Apapun harus dikomunikasikan, sekecil apapun itu, karena pasangan kita ya harus tahu kita seperti apa. Kita harus saling menerima satu sama lain, kita saling belajar. Dari belajar itulah kita jadi lebih tahu dan lebih yakin untuk mau bawa kemana nih rumah tangga kita arahnya. Visi dan misinya harus sama, fondasinya pun harus sama gitu. Karena seperti kita membangun rumah, kalau fondasinya oleng satu, pasti kan rumah jadi miring dan jadi tidak kuat. Nah, kita butuh fondasinya itu masing-masing itu harus kuat supaya ketika kita mau bangun lantai 2, lantai 3, rooftop, itu bisa menjadi lebih kuat. Gitu. Baik, Masya Allah. Tadi sempat di-spill tuh, di zaman yang penuh dengan teknologi. Ini kan kita semuanya apa-apa pakai teknologi ya Pak, Bu. Yang jauh tidak di Istiqlal pun bisa nyimak nih. Mas Dude dan Kak Alisa, Kak Ica hari ini memberikan banyak sharingnya ya. Ini kalau ngobrol-ngobrol terkait rumah tangga di era teknologi, itu gimana sih apalagi anak udah 3. Nah, ada tips and trik khusus nggak? Baik, jadi untuk sebenarnya era teknologi sekarang ini kalau menurut saya kita justru lebih dimudahkan, Kang. Apa artinya? Kita mau mencari satu masalah yang kita bingung solusinya, itu ada biasanya beberapa ustadz yang mengupload di media sosial, apakah di YouTube, Instagram, TikTok. Kita sering nonton kajian ustadz lewat YouTube segala macam, itu kita bisa dapat ilmu juga secara cepat gitu. Kadang permasalahan hidup kita relate dengan apa yang dibahas sama guru-guru kita di media sosial. Jadi bermedia sosial kita harus tahu kita gunakan ini untuk apa. Mungkin ada yang buat belanja online, ya, check out ya Bu ya. Apalagi pas tanggal kembar ya Bu, beli baju ya, beli apapun gitu kan, bisa. Itu oke. Tapi yang berikutnya adalah manfaatkan media sosial untuk menambah keimanan, ilmu kita, dan juga sebenarnya juga bisa men-share kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu punya Instagram Bu? Ada TikTok ya kan? Nah, mungkin ada yang punya Facebook dan sebagainya, atau punya channel YouTube misalnya. Manfaatkan untuk berbagi kebaikan kepada followers kita. Itu juga bagian dari ladang dakwah yang bisa kita lakukan. Kalau kaitan dengan anak-anak, nah memang tantangan salah satu sekarang yang kami hadapi Kang, bagaimana membatasi anak-anak dengan gadget. Kita tahu sekarang memang screen time itu memang punya dampak kepada anak-anak. Maka saya sama Ica udah sepakat kita batasi waktu penggunaan screen time dan kita awasi apa yang mereka saksikan. Sekarang dampaknya juga misalnya dari satu konten tayangan
yang buruk itu masuk ke dalam pikiran anak dan bisa menjadikan karakternya jadi buruk di kemudian hari. Maka kita tidak ingin itu, kita batasi. Kalau menggunakan gadget itu untuk kebaikan, misalnya beberapa tugas sekolah menggunakan gadget mengharuskan, itu silahkan. Ada beberapa tugas yang diuploadnya memang menggunakan gadget. Dan anak-anak memang kalau menurut saya harus terbuka wawasannya tentang gadget. Tapi kita batasi jangan sampai gadget ini membawa dampak buruk kepada anak-anak kita. Dari saya itu, mungkin Ica bisa tambahin, silakan. Iya, mungkin lebih ke teknologi pengenalan untuk anak-anak ya. Terlebih kan anak-anak kami juga melewati masa pandemi yang dimana mereka saat pandemi itu sekolah full dari pagi sampai siang secara online. Jadi mau kita batasi juga screen time-nya perlu gitu untuk kegiatan sekolah mereka. Akhirnya dari ketika pandemi itu kita juga belajar dan kita katakan kepada anak-anak bahwa perlahan-lahan mereka boleh menggunakan gadget termasuk untuk mengerjakan tugas sekolah, untuk mencari tahu informasi tentang kegiatan sekolahnya atau pelajarannya itu juga tidak apa-apa. Dan sekarang juga kita tidak bisa menutup 100% aksesnya karena memang setelah pandemi pun semua pelajaran diupload secara online. Jadi mau tidak mau pun orang tuanya harus memberikan akses kepada anaknya untuk belajar secara online juga. Tinggal pintar-pintarnya kita bagaimana menyiasati agar hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Mungkin salah satunya seperti selain kita pantau, kita juga bijak dalam menggunakan sosial media. Karena memang sudah ada peraturan misalnya anak di bawah 13 tahun tidak boleh bermain sosial media, ya kita ikuti aturan tersebut. Karena aturan tersebut mungkin dibuat untuk kebaikan anak-anaknya juga. Dan kita pun juga sangat mengetahui apa yang dilihat oleh anak-anak. Termasuk juga kalau misalkan nih, kalau misalkan anak-anak ingin nonton, oke boleh bilang ke kita mau nonton apa, terus kita lihat kadang mungkin ada juga yang dikemas bergambarnya kartun atau animasi, tapi ternyata bahasa yang dipakai di dalam tontonan tersebut tidak layak untuk didengar oleh anak-anak. Kita akan filter juga itu. Jadi memang kita sebagai orang tua juga harus sangat berhati-hati dan harus sangat pintar untuk memberi benteng untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena masa depan anak-anak ada di tangan kita saat ini. Kita usahakan yang terbaik agar kita tidak kecolongan dan insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh sesuai dengan harapan dan doa kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin, Masya Allah. Bu, mau nanya nggak Bu? Kita buka deh, tanya jawab. Jangan saya dulu yang nanya Bu. Bapak-bapak mau nanya? Saya nanya ke ibu, bapak yang ngacung. Boleh deh, boleh Pak, boleh ya Pak Haji. Boleh mic-nya atau pakai mic ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Bimo tinggal saat ini di samping Masjid Fatimah Muhammad Tebet. Ya, jadi aku punya kebiasaan, alhamdulillah, sebelum azan itu aku foto tempat sholat. Nah, teman-teman aku yang mungkin lagi sibuk bekerja mungkin lihat, oh iya udah masuk waktu sholat. Nah, pertanyaan aku bagaimana agar ini menjadi viral, agar kita bisa mengingatkan menggunakan teknologi, mengingatkan waktu sholat kepada teman-teman semuanya yang ada di WhatsApp kita. Begitu, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bimo. Ini masih relate ya, kita tadi masih bahas teknologi ya. Gimana nih? Maksudnya kan teman-temannya banyak gitu. Apa yang bisa di-share dengan teman-teman yang lain atau yang bisa dibagikan tipsnya seperti contohnya yang tadi dilakukan oleh Mas Bimo? Baik, Pak Bimo, sama-sama orang Tebet berarti kita ya. Insya Allah ya. Memfoto tempat sholat saat waktu sholat ya dan disebarkan ke teman-teman WhatsApp ya. Oh sebelum masuk waktu sholat ya? Sebelum azan Sebelum ya? azan. Berapa menit Pak Bimo sebelum azannya?
mengingatkan gitu ya. Oke, siap. Beberapa menit sebelum masuk waktu Baik. sholat. Iya. Oh iya, baik, Masya Allah. Baik, jadi yang saya tangkap adalah bahwa satu hal ini niatnya yang bagus sekali adalah niat saling mengingatkan. Yuk sholat, udah mau azan nih gitu ya Pak Bimo ya, Masya Allah. Nah ini sebenarnya ini salah satu manfaat baik dari media sosial. Kalau tadi di grup WhatsApp ya Pak Bimo ya. Status WhatsApp, oh jadi harapannya ketika ada yang melihat, tergerak hatinya, oh iya saya belum sholat begitu ya. Masya Allah. Kalau saya boleh sangat mengapresiasi ya, niatnya Pak Bimo mudah-mudahan jadi ladang dakwah ya. Dan ini kalau ada yang mengikuti jadi pahala juga buat Pak Bimo ya insya Allah. Ini sebenarnya bisa kita konsepkan macam-macam Kang. Ya untuk saling mengingatkan. Kalau sekarang kan dengan media sosial yang beragam ini kita bisa bikin konten-konten menarik tuh tentang sholat ya. Ada beberapa teman-teman saya bikin misalnya edukasi tentang sholat. Sholat berjamaah tuh kalau 2 orang kayak apa sih? Kemudian kalau dia telat masbuk tuh kayak apa sih? Kemudian kalau imam misalnya batal, apa yang mesti dilakukan oleh makmum yang persis ada di belakangnya? Jadi konten-konten edukasi kayak begini sebenarnya sangat baik sekali. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman konten kreator. Bahkan mungkin potongan-potongan ayat dengan artinya gitu ya. Yang menggugah orang dan mengajak orang untuk beribadah. Jadi mudah-mudahan Pak Bimo ini bisa menginspirasi banyak teman-teman ya dan followersnya untuk terus kita mengajak sebanyak mungkin untuk dekat dengan Allah dengan beribadah insya Allah. Semangat Pak Bimo ya, terima kasih banyak insya Allah. Terus dilanjutkan ya Pak Bimo ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk yang lainnya. Nah kalau di rumah tangga, ini kan kita suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa nih. Gimana Mas Dude tuh kalau ngingetin Kak Ica atau ngingetin sholat tuh gimana biasanya? Nah siapa tahu kalau dikopas sama bapak-bapak, emak-emaknya jadi rajin sholat juga. Setuju Bu? Setuju. Oh kata ibu sudah kewajibannya. Oh sudah kewajibannya. Masa diingetin ya Bu ya? Iya. Ibu yang ingetin bapak jangan-jangan ya Bu? Oh enggak juga. Oh gitu. Sadar diri. Masya Allah. Iya Ibu. Tapi nggak usah emosi ya Bu ya. Pakai senyum aja. Iya. Baik, jadi kalau kami berdua, mungkin tiap rumah tangga beda-beda Kang ya. Kalau saya berdua sama Ica, biasanya saya selalu minta Ica untuk pasang alarm. Gitu. Saya pun pasang sendiri juga alarm saya. Kadang kalau pulang kerja atau syuting misalnya saya lewat jam 12 malam baru pulang gitu Kang, atau 12:30 gitu. Saya khawatirnya nanti ini subuhnya lewat nih takutnya. Maka sebelum tidur saya bilang dulu sama Ica, pasang ya sayang ya, misalnya jam, kan sekarang subuh jam 4.37 ya, 4.37, 4.38. Saya bilang 4.30 deh bangunin gitu ya, jadi masih bisa cuci muka, nanti bisa ke masjid dulu. Jadi saya selalu minta sama Ica pasang alarm, kalau Ica bangun, bangunin saya. Kadang alarm di samping saya bunyi, saya nggak bangun Kang. Karena udah capek banget Bu ya. Kadang kalau udah capek banget tuh alarm di samping kuping udah keras banget itu nggak kebangun saya. Nah Ica biasa kalau Ica tuh suara kecil aja dia bangun gitu. Jadi selalu kalau Ica bangun dia bangunin saya. Kalau saya bangun duluan ya saya bangunin Ica. Jadi kita saling membangunkan aja siapa yang bangun duluan. Intinya jangan sampai sholatnya terlambat itu aja Kang. Jadi kalau buat saya siapapun yang membangunkan itu nggak ada soal sih, nggak ada Masya Allah, masalah. jadi sama-sama dapat pahala ya. Betul Ustaz, saya ingat insya juga tadi pagi Bu, cerita dikit boleh nggak Bu? Alarm saya bunyi, tapi alarm saya itu anak yang masih bayi, masih 9 bulan Mas Dek. Bunyi, biasanya kalau anak bunyi Bu, yang bangun duluan siapa? Coba cek. Ibunya atau bapaknya? Pak, bapaknya atau ibunya Pak? Bapaknya bangun ngapain Pak? Bangunin ibunya, bener Bu. Tapi tadi pagi istri saya yang bangun duluan. Biasanya kalau masih ada waktu sebelum subuh Mas Dude, itu ngingetin, ya sholat malam masih ada waktu gitu ya. Nah, tapi tadi pagi alarmnya beda. Ya, Mas Dude ya, Mas Dude. Karena saya dari Bandung harus ngejerus untuk bisa ketemu ibu bapak semuanya di sini ya, Masya Allah. Tapi Bu, Pak, ilmunya adalah, hikmahnya adalah ketika kita berumah tangga, tadi disampaikan oleh Mas Dude, siapapun yang berperan mau suaminya yang jadi ujian,
Kan bisa jadi ya, suami-suaminya jadi ujian buat istrinya. Ada kan Mas Dede ya? Atau istri-istrinya yang jadi ujian buat para suaminya. Tapi kalau tadi dikomunikasikan dan terus belajar, mudah-mudahan kita terus sama-sama belajar untuk jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini masih terkait komunikasi nih. Kan kalau tadi udah di rumah udah ekstra capeknya. Kadang syuting kan nggak selalu bareng ya Mas Dede ya. Gimana sih cara komunikasi ngasih tahu posisi kita di mana, udah nyampe dan lain sebagainya. Karena ini biasanya kata para istri yang ditinggalin suaminya untuk berikhtiar, baik syuting ataupun bekerja dan lain sebagainya. Kalau suami ngasih kabar tuh katanya datang di situ rasa ketenangan. Bener gak sih Bu? Nah gimana tuh Mas Dede? Baik. Kalau memang kalau saya sama Ica, kami kalau tidak sedang bersama, kita selalu memberi kabar. Lagi apa nih gitu, udah sampai mana. Bahkan saya belum kasih kabar, Ica sudah tanya, udah di mana Kak? Kok nggak ada kabar? Enggak ya. Kadang Ica juga suka nanya, jangan lupa makan siang, bisa seperti itu ya. Jadi, tapi kalau buat saya, itu sebenarnya bagian dari romantismenya suami istri. Boleh dikatakan seperti itu sih kalau buat saya ya. Karena sekarang kita masih punya bayi umur setahun, usia 15 bulan ya, kurang lebih hampir sama anaknya Kang ya. Jadi anak yang kecil ini karena anak perempuan kali ya, jadi selalu nyari ayah gitu. Kalau di rumah tuh ayah, ayah. Jadi sering kali video call kalau saya lagi nggak di rumah. Jadi memang kalau buat saya komunikasi dengan istri, dengan orang-orang di rumah itu penting sekali. Saya kalau syuting atau di luar rumah, hati saya memang selalu bertanya-tanya di rumah lagi apa ya, apa yang terjadi ya, anak-anak gimana, udah pulang sekolah belum, yang kecil gimana, Ica gimana dan sebagainya. Jadi memang saling memberi kabar buat saya itu hal yang sangat romantis dan baik gitu. Mungkin tiap rumah tangga punya versi masing-masing ya. Mungkin ada yang nggak suka kalau sering-sering ditanya kabarnya, udah sampai mana mungkin ya. Ada juga yang Ada gitu. juga ya Kang ya. Apaan sih gitu kan. Tapi kalau buat saya sih nggak ada masalah. Saya sangat senang kalau ditanya, bahkan kadang belum ditanya saya udah kasih kabar. Karena kan kalau saling memberi kabar kan jadi timbul ketenangan ya. Kita sama-sama mendapatkan informasi. Karena ini esensinya sakinah kan begitu ya Mas Dede. Nah, kalau versinya Mbak Ica gimana? Iya, kalau versi saya itu manfaatkanlah ibu-ibu teknologi dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan kita nih biasanya lagi di jalan itu bukan cuma telepon, jadi kadang video call juga. Karena memang anak yang kecil ini kadang dia kalau cuma telepon aja dia nggak mau, dia harus lihat mukanya. Gitu. Jadi dia suka udah mulai bisa berkomunikasi, jadi dia bisa minta nih kayak ayah, terus dia mau pencet-pencet gitu. Akhirnya kita memang lebih sering itu video call. Termasuk saat di tempat kerja atau di lokasi syuting. Waktu sebelum ada anak ketiga, anak yang pertama dan kedua itu juga setiap kita bekerja, pasti mereka selalu minta video call ya. Jadi itu kita merasa nggak apa-apa sering-sering, karena memang menurut kita anak juga perlu dikasih kabar, kita sebagai pasangan pun juga saling memberikan kabar, dan tidak hanya nanya udah di mana, pertanyaan itu kan banyak ya, mungkin yang bikin kadang suami merasa kayak kok ditanyanya itu mulu sih gitu, karena ditanya cuma udah di mana gitu, tapi bisa ada pertanyaan lain, misalkan setelah udah di mana, udah makan belum, udah sholat belum misalnya kalau ternyata kelupaan gitu, atau jangan capek-capek ya gitu. Jadi ada banyak kata-kata motivasi kecil yang memang bisa menjadi afirmasi satu sama lain, yang bisa memberikan ketenangan dalam rumah tangga. Karena ya kadang hal-hal yang tidak penting, hal-hal kecil itu bisa menjadi penting di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita sudah ketemu setiap hari. Semua pembicaraan sudah kita komunikasikan, kita bicarakan. Jadi terkadang yang kita kira itu tidak penting, sebenarnya bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk pasangan kita. Jadi mulai sekarang mungkin yang kalau kebiasaannya hanya memberikan kabar satu kalimat pendek gitu ya, bisa mungkin ditambah dengan, kadang kalau ibu-ibu mungkin senang dengan ada emoji-emoji atau icon-icon gitu dari suami, atau dibilang sayang lewat WhatsApp aja itu juga pasti senang gitu bacanya. Karena
membangun rumah tangga dengan keromantisan seperti itu yang tadi Kak Dode bilang itu perlu gitu. Dan akhirnya menimbulkan seperti apa ya, rasa wah kita tenang nih karena suaminya memberikan kabar, oh kita merasa seperti disayang melewati WhatsApp gitu. Dan jadi memang memanfaatkan teknologi sebaik mungkin supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau misalnya, oh tadi di jalan macet karena mungkin lagi mengendarai motor, bisa langsung ditelepon dulu istrinya. Maaf ya, tadi saya lagi ngendarain motor, jadi tidak bisa ngangkat telepon ataupun membalas WhatsApp. Diberikan alasan seperti itu sudah lebih dari cukup untuk kita sebagai pasangan. Karena kita tahu gitu, yang kita butuhkan hanya memang keberadaan agar pasangan yang kita doakan semuanya sehat, baik-baik saja. Insya Allah bisa pulang lagi ke rumah dengan selamat dan sehat walafiat. Amin, Masya Allah. Karena emang bapak-bapak hobinya simple-simple biasanya. Istrinya udah ngechat panjang banget. Bapaknya jawab, iyo gitu doang ya Bu. Lagi meeting Bu, bapaknya lagi meeting ketemu dengan klien-klien ya biasanya gitu. Bu, pertanyaan terakhir deh dari ibu satu orang, yuk. Nah, boleh tuh. Teteh yang di sebelah sana dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur dari Serang, Banten. Ingin bertanya Kak Dude sama Kak Ica. Ini terkait dengan gadget dan anak-anak ya. Bagaimana caranya mencegah anak bermain gadget berlebihan yang suka tantrum. Jadi kalau misalkan enggak dikasih sesuatu tapi dia tantrum, apalagi HP yang pegangannya. Jadi gimana mencegahnya, cara mencegahnya? Boleh dua enggak? Satu aja Ibu, waktu kita terbatas. Oh, iya. Ya, terima kasih. Ya, atas jawabannya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Mungkin setiap rumah tangga punya tips dan cara masing-masing, Ibu ya. Tapi kalau dari kami, versi kami adalah mencari kesukaan yang lain selain gadget dari anak. Contohnya kalau anak kami yang pertama dan kedua suka banget sama main bola. Jadi kalau saya rasa daripada dia main game, lebih baik saya ajak mereka main bola. Atau kita cari aktivitas fisik yang memang bisa mengalihkan dia dari entah main basket kah, atau mungkin cuma jalan-jalan keliling kompleks sambil ngobrol, bangun bonding berdua sama ayahnya, atau cuma nemenin bundanya beli keperluan rumah tangga mungkin di minimarket terdekat daripada begini. Bagi dua. Oh. Baik. Jadi memang orang tua di saat zaman sekarang harus pinter-pinter mencari aktivitas pengganti dari gadget untuk anak-anak. Nah, mungkin orang tua bisa mengamati, oh anak saya sukanya ini. Saya kasih dia yang dia suka, tapi gadgetnya bisa disimpan. Jadi kalau buat saya misalnya memang anak pertama kedua, kalau udah saya bilang ajak main bola, itu udah pasti dia seneng banget. Dan dia bisa tinggalin semua gadgetnya. Kemudian daripada main gadget, yuk ikut ayah yuk keliling-keliling sebentar yuk. Di mobil kita bisa ngobrol, cuma beli coklat doang misalnya. Tapi waktunya dia bisa banyak hal, kita bisa kasih nasihat, bisa ngobrol apa yang terjadi di sekolah. Karena kalau dia udah gadget, itu dia seperti punya batasan dengan kita. Dia nggak ngobrol sama kita, nggak ada bonding sama kita, dia sibuk, apalagi kalau main games online. Wah, itu fokus hanya ke gadgetnya aja. Karena kita panggil namanya aja, dia nggak nyengok gitu. Perlu 3, 4 kali, 5 kali gitu ya. Abang? Ada apa Ibu? Roblox, ya betul sekali. Wah, Ibu update sekali ya. Aduh, bocah-bocah Ibu ya. Itulah, tapi satu tips mungkin dari saya buat para orang tua. Orang tua kalau bisa juga tahu main online-nya anak-anak tuh apa sih yang mereka mainkan. Bukannya kita harus kecanduan main ya enggak, tapi kita harus tahu anak kita main apa. Apa yang
yang menjadi concern dan bahayanya dari permainan games online itu apa gitu. Ada nggak yang edukasi? Ada juga yang edukasi. Tayangan-tayangan edukasi kayak Nusarara misalnya ya, Rico the Series ya. Tayangan-tayangan Islami itu juga banyak yang bagus-bagus. Kita bisa arahkan ke situ anak-anak kita. Mungkin nanti ya inovator-inovator Islam kita bisa membuat games online yang Islami dan tidak membuat efek buruk mungkin. Tapi saya nggak tahu apakah sudah ada atau tidak ya. Tapi yang mengedukasi dan sebagainya. Jadi buat para orang tua juga harus aware dan sadar ke arah-arah itu. Dan yuk kita cari nih pengganti aktivitas anak supaya dia nggak selalu ke gadget itu apa. Gitu. Kalau dari saya itu Ibu. Ya mungkin Ica mau tambah. Sekaligus konklusi Kak Ica. Karena ini terakhir nih ya. Oke. Silakan. Iya, jadi mungkin sedikit menambahkan tadi kalau memang ibu kan sempat bilang kalau anaknya tantrum itu bagaimana. Pertama, memang pasti kita menjadi orang tua kalau ngeliat anak tantrum itu nggak tega. Tapi apakah kita tega untuk menghancurkan masa depan mereka hanya demi sebuah gadget? Kan tidak. Memang kita perlu sedikit tega dan tegas. Teganya bukan dalam arti fisik ya, tapi maksudnya kita tegas dalam arti kalau kita sudah bilang tidak, ya tidak. Jadi peraturan di dalam rumah antara suami dan istri itu sebagai ayah bundanya semuanya harus sama. Gitu. Jadi kalau memang bundanya sudah bilang A, ayahnya pun akan bilang A. 1 hari, 2 hari pasti memang akan tantrum. Tapi ketika semuanya dijalankan, itu pasti proses, perlahan-lahan anak akan mengerti bahwa oh ternyata di dunia ini ada yang namanya sebuah peraturan. Ada yang bisa kita mungkin kondisikan sesuai dengan keadaannya, ada yang benar-benar tidak bisa kita ganggu gugat. Dari peraturan itu akhirnya anak belajar bahwa ternyata kedisiplinan itu penting loh. Bahkan di dalam rumah tangga, di dalam sebuah keluarga itu juga menjadi suatu ritual yang sangat penting. Jadi kalau buat saya pribadi, kita pun menerapkan kepada anak, memang kita juga mesti belajar Bu, tapi kita coba berusaha untuk membuat anak itu disiplin, tidak dengan cara yang mungkin marah-marah atau membentak, tapi dengan pendekatan yang halus, yang memang mudah dimengerti oleh anak. Kita bisa kasih tahu juga kenapa tidak boleh, kenapa ini, kenapa itu. Kalau misalkan memang anak belum mengerti, jika anaknya sudah bisa baca, yuk kita browsing sama-sama. Nih, ini loh akibatnya ketika anak-anak itu kecanduan dengan gadget. Nah, doa ayah dan bunda adalah supaya anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan hal yang buruk apa? Salah satunya adalah kecanduan gadget. Selain itu juga misalkan tadi ibu bilang anak bocah-bocahnya main Roblox gitu kan. Anak sekarang kan sering banget mabar ya ibu-ibu ya. Mungkin, nah kalau untuk kita pribadi memang anak-anak kita belum kita berikan mabar. Tapi yang dilakukan sama Kak Dude adalah ada satu game yang memang anak-anak itu senang sekali yaitu game bola. Bermain bersama ayahnya. Disitulah kita sebagai orang tua itu bisa tahu dan melek teknologi. Oh ternyata seperti ini loh permainan yang dimaini oleh anak saya. Kalau memang di tengah permainan kita rasa permainannya kurang baik untuk mereka, kita bisa jelaskan bahwa ternyata setelah ayah dan bunda cari tahu, kita ikut main bersama, sepertinya mainan ini kurang cocok untuk usia mereka. Jadi yuk kita coba cari aktivitas lain, misalkan oke, kalian suka menggambar, yuk kita gambar bareng-bareng. Kalian suka main bola, yuk kita main bola, kita berenang, cari aktivitas yang memang bisa akhirnya membuat anak itu terlepas dari gadget. Karena semua itu kan adalah berawal dari kebiasaan. Nah, yang bisa kita bangun adalah kebiasaan yang baik pula sebagai orang tua untuk anak-anak kita, insya Allah supaya anak-anak kita bisa menjadi generasi masa depan yang maju, yang berguna untuk bangsa dan negara dan juga masyarakat. Baik, Alhamdulillah. Sudah lebih jam 10 ya Bu. Ya, kita doakan Mas Dude dan Kak Ica sehat terus dan istiqomah berada di jalan dakwah, jadi bisa roadshow bareng-barengan kita dengan ketemu ibu-ibu semuanya. Bulan depan ditunggu lagi di Istiqlal, insya Allah kajiannya yang sama bersama dengan AA dan guru-guru kita yang lain. Mas Dude, Kak Ica terima kasih sekali. Sehat selalu mudah-mudahan ya, istiqomah selalu mudah-mudahan dan
anak-anak mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil Ibu, apa yang kami banggakan siang hari ini alhamdulillah sudah usai, tapi tetap di sini karena nanti insya Allah Pak Haji Asam akan naik lagi dan akan bersama-sama dengan kita, bersama dengan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya. Insya Allah kita bisa sama-sama menyimak. Kita tutup dengan alhamdulillah sementara waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Zaini Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.